Ada seorang ayahnya anak 3 orang, kemudian yang paling tua itu hidupnya agak susah ke ekonominya, punya anak 4 orang. Ekonominya morat-marit, sewa rumah beberapa kali diusir oleh orang yang punya rumah karena tidak bayar beberapa bulan. Sementara adiknya yang nomor 2 itu kerja di BUMN, di bank, kemudian memiliki ekonomi yang kuat, kehidupan menengah ke atas, sudah punya rumah, punya mobil. Adik yang paling kecil itu ekonomi juga bagus, kerja di perusahaan luar negeri, gajinya dolar. Satu hari ayahnya membagikan uang 100 juta untuk si kakak, yang tengah 100 juta, yang di bawah juga 100 juta. Anak tanya, ya ini duit dari mana? Ternyata ayahnya mendapat duit dari hasil jual tanah. Jadi ada satu program pemerintah dapat ganti rugi, dapat sekitar 600 juta. Jadi 300 jutanya dihibahkan ke anak, yang paling besar, tengah, dan kecil. Nah, yang nomor tengah dan kecil jawab, ya kenapa kami dikasih juga 100 juta? Kami kan sudah cukup ekonomi. Nah, kalau kalian cukup ekonomi atau tidak, itu urusan kalian. Yang jelas, ayah selesai tugas ayah, adil kepada kalian masing-masing 100 juta, 100 juta, 100 juta. Kalau hidup kalian senang, susah, itu ukuran kalian. Tapi selesai tugas ayah, membagi 100 juta, 100 juta, 100 juta. Adik yang di tengah, yang di kecil kemudian jawab, ya si abang dapat berapa? Abang juga dapat 100 juta. Ya, anaknya bertanya, ya seingat kami abang hidupnya susah karena dulu menolong ayah bekerja. Menolong ayah bekerja. Nah, kalau bahasa dulu babelok lah, jualan ke Kerinci, ke Tapung, ke Pelalawan, babelok gitu. Nah, abang dulu membantu ayah jualan itu untuk membantu supaya kami bisa kuliah. Jadi SPP kami itu dulu kuliah S1, S2 dari hasil ayah dan abang itu jualan. Sekarang ya kami sudah ekonomi kuat, saya dan adik sudah bagus ekonomi. Maka duit kami yang jatah kami 100 juta, 100 juta kami kumpulkan ya, kami serahkan untuk abang saja, supaya abang bisa beli rumah, bisa beli mobil untuk usahanya. Begitulah. Apa kata ayahnya? Nak, tak usah kau kasih ayah lagi hadiah apa-apa di Ramadan ini. Apa yang kalian lakukan untuk abang kalian itu sudah hadiah terbaik buat ayah tahun ini. Begitulah anak yang soleh. Tidak hanya soleh dari aspek amal ibadah, tapi juga soleh dalam perilaku dalam rumah tangga. Wa aslih li fi zurriyati. Mudah-mudahan kita dapat anak-anak yang soleh. Amin. Kemudian apalagi doa kita di atas 40, ini tubtu ilaika, ya Allah sesungguhnya aku tubtu ilaika, taubat kepada engkau. Jadi orang kalau sudah umur 40 tahun itu dekat ke masjid, mensyukuri nikmat dan taubat. Taubat kepada Allah. Dan bukankah Ramadan kemarin itu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang puasa di siang hari, tarawih di malamnya, kemudian Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar, al-malikil qahhar, nahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawallakal amtar. Nashkuru ala mutaradifi fadlihi al-midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, syahadatan tunji man qailaha minan nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidaini ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Hatta iza balagha ashuddah wa balagha 40 sana. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasula faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Di awal khutbah khatib mengajak kita yang hadir untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, khutbah kita hari ini kita dasarkan melalui satu ayat dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidaini ihsana. Kami pesankan betul, kata Allah, kami telah berwasiat kepada manusia. Allah berkata, kami pesankan betul, kami wasiatkan betul kepada manusia, biwalidaini ihsana, kepada ayah ibumu berbuat ihsanlah. Ayat dimulai dengan kalimat bahwa kepada ayah ibumu berbuat baiklah, ihsan. Allah menggunakan kata ihsan, tidak menggunakan kata khair, kata tayyib, tapi pilihan katanya ihsan. Kenapa? Allah lanjutkan firman-Nya, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kurha, dalam keadaan berat. Mulai dari nol seorang ibu hamil, maka ibu sudah mengalami sesuatu yang sangat susah. Di awal kehamilan sudah begitu susah, wa wada'athu, begitu melahirkan juga dalam keadaan susah. Jadi mulai dari awal mengandung sampai melahirkan, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran, sampai nanti menyapinya dalam 30 bulan. Salasuna syahran, Allah menyebut angka 30. Jadi mulai dari hamil sampai menyapi, sampai umur 2 tahun bayi, itu 30 bulan ibu dalam keadaan susah, berat. Saking susahnya derita seorang ibu dalam mengandung dan membesarkan anak, maka Allah pesankan betul, ihsanlah kepada ayah ibu kalian. Maka agaknya mudik lebaran yang beberapa waktu lalu dijalani, itu dalam rangka bersilaturahim dengan ibu, dengan karib kerabat. Rilis dari Menteri dari Kemenhub RI, sekitar 85 juta orang mudik, migrasi pada waktu yang sama. Ini adalah peristiwa luar biasa di muka bumi. Jadi migrasi orang bergerak dalam waktu yang sama sebanyak 85 juta orang. Sehingga terjadi macet di mana-mana. Ada yang macet 10 kilo, ada yang macet belasan jam. Tetapi hebat, seberapa hebat pun macet dunia ini, muka bumi ini, ternyata besok di akhirat juga ada macet. Jadi besok di akhirat kita akan terjebak macet. Akan berkumpul umat mulai dari Nabi Adam sampai umat akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Rasul, la tazulu qadama abdin, tidak akan bergeser, tidak akan bergeser, tidak akan bergerak dua kaki hamba itu, hatta yus'alu, hingga ia selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Dan itu macetnya luar biasa nanti. Mudah-mudahan kita yang hadir ini tidak akan terjebak macet dan ada jalur khusus untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Hatta yus'alu, hingga ditanya. Apa pertanyaannya? Akan ditanya an umurihi bima afna, umur di mana dihabiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala, ilmunya di mana diterapkan. Wa an malihi, hartanya, kalau harta ada dua, min aina iktasabah, dapat dari mana, wa fima anfaqah, kemudian gunanya untuk apa. Wa an jisim, jisim juga ditanya, mata, telinga akan dirinci, maka akan ada terjebak macet panjang.
Mudah-mudahan kita lalui itu nanti dengan sukses, tentu dengan amal ibadah ketika di muka bumi ini. Kaum muslimin sekalian, jadi kembali kita ke ayat, ibu kita sudah merasakan susah 30 bulan. Hatta iza balagha asyuddah, sampai kemudian anak ini dewasa. Wa balagha arba'ina sana, sampai anak ini umurnya 40 tahun. Disebut oleh Allah angka 40, Pak. Arba'ina 40. Ada apa dengan angka 40? Jadi kalau ada bapak-bapak, saudara-saudara yang berumur 40 tahun, itu adalah hasil dari jerih payah didikan seorang ibu. Nah, kalau umurnya sudah 40 tahun, maka Allah ajarkan doa. Jadi bagi bapak-bapak yang sudah 40 tahun ke atas, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, ajarkan kami ini yang sudah 40 tahun ke atas ini untuk bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada aku dan kepada ayah ibuku. Jadi ternyata orang yang sudah 40 tahun itu apa nikmatnya, Pak? Nah, orang umur 40 tahun itu rata-rata sudah punya anak, sudah punya putra-putri. Jadi ke bawah nasabnya sudah ada, sudah punya anak. Kemudian ke atas dia masih punya ayah ibu. Ini nikmat, Pak. Ini nikmat luar biasa. Jadi ke atas ia masih punya ayah ibu, ya. Mungkin saja boleh jadi ayahnya saja, atau boleh jadi ibunya saja, atau kalau dua-duanya masih hidup, alhamdulillah. Maka nikmat orang yang umur 40 tahun itu, di atas dia masih punya ayah ibu, dan ke bawah dia sudah punya anak, putra putri. Ini nikmat hidup. Maka kalau ada saudara-saudara yang 40 tahun ke atas masih punya ayah, masih punya ibu, maksimalkanlah berbakti kepada ayah ibu. Ada orang umur 40 tahun tidak punya ayah ibu lagi, tapi sudah punya anak. Ada pula orang yang 40 tahun masih punya ayah ibu tapi belum punya anak. Ada orang umur 40 tahun ke atas tak punya ayah ibu, ke bawah tidak punya anak. Tetapi orang yang ke atasnya ada ayah ibu, ke bawahnya punya anak, itu nikmat. Maka kata Allah, ajarkan doa ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Jadi kalau orang sudah umur 40 tahun itu ada apa? Dia mesti harus sudah mulai dewasa, bercakap, berkata-kata harus sudah dipikirkan dengan baik. Kalau meletakkan satu kebijakan, satu keputusan harus sudah matang. Harus mampu menahan amarah dengan bagus. Itu umur 40 tahun. Seharusnya kalau sudah umur 40 tahun dengan keluarganya pandai. Tidak lagi ada perceraian di atas umur 40 tahun. Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi pun umur 40 tahun. Dan orang akan menjadi apa, itu tergantung umur 40 tahun. Ya. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu doa pertama. Yang kedua, kalau sudah umur 40, kata Allah, wa an a'mala sholihan tardahu, dan tunjuki aku ya Allah, kalau sudah umur 40, untuk beramal soleh yang engkau ridhoi. Mulai mendekati masjid, mulai dekat dengan agama, mulai mengurangi hura-hura. Kalau ada orang semakin 40, 43 sampai 50 semakin jauh dari masjid, jangan. Semakin dekatlah ke masjid. Apalagi kita sudah selesai Ramadan, ada kebiasaan-kebiasaan baik kita di bulan Ramadan. Ada orang ketika Ramadan rajin sholat 5 waktu di masjid. 1 bulan dia biasakan. Begitu Ramadan selesai, pertahankan kebiasaannya itu. Tetap juga rajin 5 waktu ke masjid. Ada orang ketika Ramadan rajin baca Al-Quran khatam. Begitu Ramadan selesai, Pak, biasakan juga. Tetaplah membaca Al-Quran. Kaum muslimin, apa doanya lagi? Wa aslih li fi zurriyati. Ya Allah, tunjuki aku untuk mengajarkan agar zurriyati. Zurriyat itu anak cucu. Supaya anak cucuku itu menjadi anak-anak cucu yang soleh. Anak cucu yang soleh dan solehah. Ajarkan aku menjadi anak cucu, aku memiliki anak cucu yang soleh dan soleh. Anak cucu yang tidak hanya soleh dari aspek ibadah, tapi juga soleh dari aspek perlakuan. Soleh dari aspek perlakuan. Jadi ada seorang ayah, contoh punya anak 3 orang, kemudian yang paling tua itu hidupnya agak
agak susah ke ekonominya, punya anak 4 orang. Ekonominya morak-marit, sewa rumah beberapa kali diusir oleh orang yang punya rumah karena tidak bayar beberapa bulan. Sementara adiknya yang nomor 2 itu kerja di BUMN, di bank, kemudian memiliki ekonomi yang kuat. Kehidupan menengah ke atas, sudah punya rumah, punya mobil. Adik yang paling kecil itu ekonomi juga bagus, kerja di perusahaan luar negeri, gajinya $. Satu hari ayahnya membagikan uang 100 juta untuk si kakak, yang tengah 100 juta, yang di bawah juga 100 juta. Anak tanya, ya ini duit dari mana? Ternyata ayahnya mendapat duit dari hasil jual tanah. Jadi ada satu program pemerintah dapat ganti rugi, dapat sekitar 600 juta. Jadi 300 jutanya dihibahkan ke anak, yang paling besar, tengah, dan kecil. Nah, yang nomor tengah dan kecil jawab, ya kenapa kami dikasih juga 100 juta? Kami kan sudah cukup ekonomi. Nah, kalau kalian cukup ekonomi atau tidak, itu urusan kalian. Yang jelas, ayah selesai tugas ayah, adil kepada kalian masing-masing 100 juta, 100 juta, 100 juta. Kalau hidup kalian senang, susah, itu ukuran kalian. Tapi selesai tugas ayah, membagi 100 juta, 100 juta, 100 juta. Adik yang di tengah, yang di kecil kemudian jawab, ya, si abang dapat berapa? Abang juga dapat 100 juta. Ya, anaknya bertanya, ya seingat kami abang hidupnya susah karena dulu menolong ayah bekerja. Menolong ayah bekerja. Nah, kalau bahasa dulu babelok lah. Jualan ke Kerinci, ke Tapung, ke Pelalawan, babelok gitu. Nah, abang dulu membantu ayah jualan itu untuk membantu supaya kami bisa kuliah. Jadi SPP kami itu dulu kuliah S1, S2 dari hasil ayah dan abang itu jualan. Sekarang ya, kami sudah ekonomi kuat. Saya dan adik sudah bagus ekonomi. Maka duit kami yang jatah kami 100 juta, 100 juta, kami kumpulkan ya, kami serahkan untuk abang saja. Supaya abang bisa beli rumah, bisa beli mobil untuk usahanya. Begitulah. Apa kata ayahnya? Nak, tak usah kau kasih ayah lagi hadiah apa-apa. Di Ramadan ini, apa yang kalian lakukan untuk abang kalian, itu sudah hadiah terbaik buat ayah tahun ini. Begitulah anak yang soleh. Tidak hanya soleh dari aspek amal ibadah, tapi juga soleh dalam perilaku dalam rumah tangga. Wa aslih li fi zurriyati. Mudah-mudahan kita dapat anak-anak yang soleh. Amin. Kemudian apalagi doa kita di atas 40? Ini tubtu ilaika. Ya Allah, sesungguhnya aku tubtu ilaika, taubat kepada engkau. Jadi orang kalau sudah umur 40 tahun itu dekat ke masjid, mensyukuri nikmat dan taubat. Taubat kepada Allah. Dan bukankah Ramadan kemarin itu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang puasa di malam hari, puasa di siang hari, tarawih di malamnya, kemudian Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita selama ini karena kita sudah tarawih dan sudah melaksanakan ibadah Ramadan di malamnya. Kemudian yang terakhir, wa inni minal muslimin. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penjelasan yang Allah sampaikan di surah Al-Ahqaf ayat 15, bagaimana sesungguhnya posisi kita ini dalam tahapan-tahapan umur, mulai dari bayi, kemudian dilahirkan oleh ayah ibu kita, mulai dewasa, mulai 40 tahun, ada sesuatu yang mesti kita syukuri dan ada sesuatu yang mesti berubah dalam kehidupan kita ini. Muslim yang baik adalah Muslim yang bisa berubah dan meningkatkan amal ibadahnya, apalagi kalau sudah di umur lanjut. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada hikmahnya buat kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat amin amin ya qadiyal hajat. Rabbana auzi'na an naskura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala salihan tardahu wa naslih li fi zurriyyati wa aslih lana fi zurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma kshif anna al-bala wal waba la yaksifuhu ghayruk. Allahumma asrif anna al-bala wal waba la yasrifuhu ghayruk. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.